Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, di sepanjang tahun 2021, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatatkan paling tidak terjadi 2.841 bencana sepanjang 2021. Dan bahkan masih bisa bertambah lagi sampai selesainya akhir 2021. Kita bisa lihat dari banjir, angin puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi Semeru, gempa NTT, bahkan jatuhnya Sriwijaya Air. Ada apa dengan negeriku? Ada apa dengan Indonesia? Kenapa begitu banyak bencana yang Allah tetapkan kepada kita? Kenapa begitu banyak ujian yang Allah berikan kepada kita? Dengan melihat masyarakat muslim sekarang, Anda merasa ini adalah sebuah kewajaran. Kita bisa lihat mulai dari yang terakhir terjadi, yaitu kiai atau yang katanya kiai melakukan tindak asusila yang tidak mencontohkan selaku ustadz. Kemudian syariat yang dihina, syariat yang dikatakan tidak harus dijalankan. Pelecehan agama begitu banyak, begitu brutal. Tuduhan terhadap Islam begitu banyak dari arah manapun. Dan kemaksiatan pun tak bisa kita hindari lagi. Seluruh kemaksiatan mungkin ada di Indonesia. Maka dengan adanya hal ini, saya rasa sebuah kewajaran Allah menjadikan Indonesia begitu banyak bencana. Namun, apa yang harus kita lakukan ketika setelah seperti ini? Apa yang harus kita lakukan ketika kita telah salah melangkah? Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 23, Allah telah memberikan kisi-kisinya. Ketika seorang hamba, seorang manusia berbuat salah, maka apa yang harus dia lakukan? Di dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi bersabda, "Kullu bani Adama khatta'un, wa khairul khatta'ina at-tawwabun." Setiap bani Adam, manusia itu pasti memiliki kesalahan. Banyak-banyak kesalahan yang dia lakukan. Tapi Nabi katakan, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah itu at-tawwabun. Dia juga orang yang banyak bertaubat kepada Allah. Maka selakulah kita umat Islam, setelah terjadi begitu banyak kemaksiatan di negeri Indonesia, harusnya kita selalu bertaubat kepada Allah dan memuhasabah apa yang terjadi pada diri kita. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 23 dikatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Qala rabbana zalamna anfusana. Ayat ini menceritakan akan kejadian Nabi Adam beserta istrinya. Di dalam Al-Quran banyak kita temukan cerita tentang Nabi Adam dan istrinya yang melanggar aturan dari Allah. Nabi Adam dan istrinya disuruh, jangan makan ya, buah dari pohon ini jangan dimakan. Tapi qadarullah, Allah menjadikan Nabi Adam dan istrinya makan buah tersebut. Maka Allah beri hukuman kepada Nabi Adam. Dan apa yang dilakukan Nabi Adam setelah itu? Nabi Adam dan istrinya langsung bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun selaku Bani Adam, ketika kita berbuat salah, haruslah kita segera bertaubat kepada Allah. Bagaimana cara taubatnya? Di dalam surah Al-A'raf ayat 23 tadi menjelaskan bagaimana tutorial taubat. Ada 3 cara tutorial di sini, menggunakan balaghah, diksi yang digunakan oleh Nabi Adam. Yang pertama adalah qala rabbana zalamna anfusana. Mereka berkata, "Ya Allah, wahai Tuhan kami ini zalim kepada diri kami sendiri. Kami ini zalim, kami ini berbuat salah kepada diri kami sendiri." Yang pertama kita lakukan adalah kita buktikan,
kita akui kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami ini salah ya Allah. Kami zalim kepada diri kami sendiri. Kemudian yang kedua apa? Kita ajukan proposal. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, jika engkau tidak mengasihani kami ya Allah, ada dua proposal, ampunan dan rahmat. Kemudian langkah ketiga apa? Lanakunanna minal khasirin. Kita berikan, kita jelaskan akibat kalau proposal kita ditolak oleh Allah. Kalau engkau tidak mengampuni kami, kalau engkau tidak mengasihani kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami benar-benar orang yang merugi. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Adam seharusnya kita contoh, seharusnya kita ikuti. Ketika kita berbuat salah, lakukan tiga hal ini. Kita akui dulu kesalahan kita kepada Allah. Kemudian kita ajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita jelaskan apa akibat ketika proposal kita ditolak. Kemudian dijelaskan juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin bagaimana langkah seorang manusia bertaubat kepada Allah. Yang pertama, dia menyesali apa yang telah dia perbuat. Kemudian dia meninggalkan kemaksiatan yang ia perbuat. Kemudian dia bersungguh, bertekad untuk tidak mengulanginya. Kemudian ada tambahan, ketika kemaksiatan yang kita lakukan itu merampas hak orang lain, seperti mencuri, menzolimi, dan berbuat hal-hal yang berkaitan dengan hubungan manusia lainnya. Maka tiga syarat tadi ditambah satu lagi. Kita menyesali apa yang kita perbuat, kemudian kita meninggalkan kemaksiatan tersebut, kita bertekad untuk tidak mengulanginya, dan kita meminta maaf kepada manusia yang bersangkutan yang telah kita ambil haknya atau kita zolimi. Teman-teman semuanya, telah jelas bahwasanya ketika manusia berbuat maksiat kepada Allah, maka Allah akan menimpa berbagai ujian. Cukuplah negeri kita Indonesia yang kita jadikan contoh. Begitu banyak kemaksiatan terjadi sepanjang 2021. Maka sepanjang itu pula lah Allah turunkan, Allah beri ujian. Yaitu berupa ujian bencana dan lain hal. Dan selakunya kita, ketika kita telah ditegur oleh Allah atau tidak ditegur, kita merasa apa yang telah kita perbuat itu salah, segeralah kita untuk bertaubat kepada Allah dengan cara-cara yang telah Ana jelaskan tadi. Dan semoga kita dikumpulkan di akhirat kelak bersama Nabi Muhammad SAW. Kita berkumpul di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Ana. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.